Amen. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Can someone ini nanti take care ya? Thank you. Supaya nanti nggak dikira ada background sound ngong gitu. Dikira nanti ada lebah di belakang saya. Gimana saudara semuanya? Sudah mulai masuki masa liburan? Kelihatannya banyak muka-muka yang bertambah murung, bukannya bertambah senang karena mbaknya semuanya udah pada pulang. Come to me, all you labor and heavy laden. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya itu. Saudara, ini adalah tempat yang tepat di mana kalau saudara kecapean karena saudara habis bersih-bersih rumah, beres-beresin rumah karena mbaknya pulang, untuk datang ke tempat ini dan menikmati the resting and the refreshing from the Lord. Amin. Saudara, disegarkan itu bukan masalahnya karena tubuhnya. Tubuh capek itu nggak masalah, tapi kalau pikiran capek atau hati capek itu lebih capek daripada tubuh capek. Betul? Makanya saudara setiap hari tambah lama tambah capek karena dalammu sendiri itu udah rasanya udah capek. Kalau engkau capek, engkau tuh gampang agitated, engkau akan gampang stres, engkau akan gampang marah, engkau tidak bisa restful karena engkau kecapean. That's why you come here, that's why the Lord give you rest. Tuhan memberikan istirahat. Pada hari Minggu Tuhan memberikan istirahat. Number 7, angka yang ke-7, dibilang ini hari yang ke-7, itu adalah hari di mana Tuhan telah menyelesaikan semua pekerjaannya dan dia beristirahat. Dia beristirahat bukan karena dia kecapean. Tuhan gak bakalan capek. Dia itu beristirahat karena pekerjaannya sudah selesai. Amin. The work is finished. The work is done. Jesus, Tuhanlah pemenuhan dari segala yang dia perlu lakukan itu. Dialah memenuhi segala sesuatunya. Makanya Tuhan Yesus is the perfection. Jesus is the rest. Tuhan Yesus adalah istirahat kita semua. Saudara-saudara, ada yang mungkin berasa gitu, wah kayaknya banyak ya pekerjaan ya gitu yang numpuk gitu. Kalau udah waktunya liburan gitu ya, rasanya itu kita udah, wah ini belum ada apa-apanya nih, ini baru starting nih gitu loh istilahnya. Saudara-saudara, pada saat kita melihat pekerjaan kita begitu banyaknya, gak masalah dengan pekerjaan banyak. Just keep your heart, keep restful. Tetap beristirahat. Beristirahat dalam Tuhan. Bagaimana caranya beristirahat dalam Tuhan? You keep resting on Jesus. Saudara tetap makan daripada Yesus. Yesus akan mengenyangkan dan memberikan kamu istirahat di dalam sini. Maka tubuhmu sendiri nanti akan manifestasi keluar. Kalau engkau nggak dapat istirahat di sini dan engkau berusaha istirahat di luar, ada teman-teman kita yang sekarang ini pada keluar semuanya, tapi meskipun kembali liburan nanti coba perhatikan, setelah kembali liburan pun tetap aja kecapean. Jadi setelah libur kamu butuh libur dari libur itu sendiri. Coba saudara bayangkan, you need a vacation from your own vacation. That's agak gimana gitu loh. That's why saya kalau udah masa-masa kayak begini nyari alasan. Sengaja nggak pergi keluar Jakarta karena begitu orang semua kembali ke Jakarta, saya akan keluar Jakarta. We take a rest when the people are working. Yeah, when we work, God rest. When God work, we rest. Saya ngikutin aja sih, gitu loh istilahnya. So ini luar biasa sekali ya bahwa in the new covenant, di dalam perjanjian baru, kita semua ini mendapatkan istirahat. Karena apa? Tuhan Yesus datang, dia memberikan rest for all of us. Dia memberikan istirahat bagi kita semua. Istirahat dari apa? Istirahat dari pekerjaan yang belum selesai, pekerjaan yang tidak akan pernah selesai, yaitu hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat itu tidak akan pernah selesai sampai dia itu mencapai suatu kesempurnaan. Bersyukurlah buat Tuhan Yesus telah melakukan seluruh hukum Taurat, tidak bercacat, tidak bercelah, termasuk hukumannya dari hukum Taurat juga dia lakukan bagi kita semua. Jadi dia sudah melakukan segala-galanya. Jadi apa yang perlu saudara lakukan kalau gitu? Saudara cukup percaya dan saudara bersandar kepada pekerjaannya yang sudah selesai. You rest on this finished work. You rest on his finished work, not just work.
Saudara tidak beristirahat pada pekerjaan Tuhan Yesus. Saudara beristirahat pada pekerjaan Yesus yang sudah selesai di atas kayu salib. Dia telah memenuhi seluruh hukum Taurat. Sempurna. Titik komanya dia sempurnakan, dia lakukan. Kenapa dia bisa lakukan? Ya karena dia yang ciptakan semuanya, kan? Doesn't take a great revelation. Dia yang bikin itu hukum Taurat. Dia itu esensinya itu dialah sendiri. He is the essence of the whole law, the sum up of the whole law. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Siapa yang bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa? Gak ada. That's why Tuhan Yesus katakan, kamu gak bisa kan? Now I'll show you that I will love you with all my heart, all my soul, all my inside things, semuanya, all of it. I'll show you how. Saudara nggak bisa mengasihi, nggak mungkin. Bisa nggak mengasihi sesama seperti dirimu sendiri? Exactly. Kita dikit mengasihi kalau misalnya orangnya lagi oke, kalau lagi nggak oke banget gitu ya, Satu rumah bisa kayaknya berasanya kayak ini musuh. Wah, it's really chaotic sometimes. Satu rumah beda pilpres saja, beda pilihan aja berantem satu rumah, betul? Salam 3 jari. Amin. Saya udah nggak ngomong 1-2 jari, 3 jari aja cukup. Oke? It's all about unity. Body, soul, and spirit. 3 kan? Tuh. It's all about that. Oke? Alright. Saudara-saudara ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak akan pernah. I'll give you a quote dari Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ini kita ngomongnya the prince of preachers. Saya akan bilang dia ini seperti seseorang yang pengkhotbah yang luar biasa sekali. Jadi pengkhotbah yang punya apa ya, kayaknya punya fire yang luar biasa. Dia hidup di tahun 1800-an. Tetapi dia ini khotbahnya itu bisa membakar orang, tapi bukan membakar orang cuma sekedar membakar, tapi dia ini memberikan khotbah tentang all about Christ, all about grace dengan luar biasa. Kalau saudara perhatikan, kalau saudara bisa cek gitu ya di setiap software Alkitab gitu yang biasa dimasukkan gitu ya, entah dulu ada eSword, entah ada sekarang ada Olive Tree segala macam. Saudara bisa lihat pasti akan disertakan bukunya Charles Spurgeon. Salah satunya judulnya All of Grace. Semuanya mengenai kasih karunia-Nya. Bayangin zaman dulu loh. Lihat kita sekarang begitu dengar kasih karunia, udah pada takut semua. Ini sesat lah, itu sesat lah, ini ada ajaran inilah, ada ajaran itulah. We're preaching Christ. Gimana kalau setelah mendengarkan kasih karunia ini nanti orang bertambah liar? No. Kalau saya memperkenalkan kasih karunia, saya hanya memperkenal Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu akhirnya jadi fokusnya mereka. Bukankah itu hal yang baik? It's a good thing, right? Gitu loh. So, saya nggak perlu defend myself, saya nggak perlu membela diri, gitu ya istilahnya. Kalau misalnya orang bilang, wah ini nanti kebablasan, say amen. Amin. Kasih karunia-Nya kebablasan, yes. Artinya Yesusnya kebablasan, it's good. Ada satu hal kalian boleh kebablasan, pada saat kalian melihat Yesus, and you take more. Karena hal itu akan memberkati kehidupan kalian. Di mana Yesusnya kebablasan dalam kehidupan kalian, berkatnya keluar pun akan kebablasan juga. Haleluya. Nah, dia katakan demikian. God never punishes his children in the sense of avenging justice. Tuhan itu tidak pernah menghukum anak-anaknya seperti dia itu ingin memberikan suatu keadilan. Iya kan? Kalau kita kan enggak. Kita hukum supaya apa? Adil. Kalau dihukum karena adil, itu kan kriminal kan begitu. Melakukan tindakan yang salah, dihukum setimpal dengan perbuatannya. Ya kan? Tuhan apakah pernah menghukum anak-anaknya in a sense? Bukan menghukum, dia itu mendisiplin. He chastens as a father does his child, but he never punishes his redeemed as a judge does a criminal. Tuhan itu akan mendisiplin anak-anaknya, tetapi dia itu mendisiplin sama seperti ayah mendisiplin anak-anak. Masa ada ayah gitu mendisiplin anak-anak gitu, kamu nyolong apa gitu ya dari tempatnya mami, daddy, kamu saya laporin polisi karena apa? Pidana, tindakan pidana. Nggak ada. Ya kan, nggak ada seorang ayah mempidanakan anaknya sendiri. Yang normal lah ya, yang normal, oke?
Not the abnormal one, yang normal lah, gitu loh. Oke? Nggak ada, saudara. It is unjust to exact punishment from the redeemed souls since Christ has been punished in their place. Jadi percuma kita ini berusaha untuk memberikan, saya mau keadilan. Wah, Tuhan pasti akan memberikan keadilan pada kamu. Tuhan akan balas perbuatanmu. Wah, ini segala macam. You know that Tuhan nggak bisa melakukan hal itu. Dia sudah menghukum anaknya sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib, once and for all. Bagaimana sebuah kriminal dihakimi 2 kali? Nggak mungkin kan? Jadi kalau dia sampai menghukum kalian, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak adil. Karena dia menghukum kalian 2 kali. Pertama, dia hukum Kristus karena kalian, kemudian dihukum kalian. It's not fair. Kriminal itu cuma dihukum itu sekali saja. Amin. Only once offense. Ini saudara yang mengenal keadaan apa itu dari background hukum, itu saudara akan mengenal the law of double jeopardy. Double jeopardy. Jadi tindakan kriminalitas yang sama tidak boleh dihukum 2 kali. Contoh, dia membunuh orang, oke? Tapi dia membunuh orang yang sama, saudara hukum 2 kali, itu nggak bisa. Ya bagaimana caranya, orang dia dihukum udah mati kan? Saudara serius banget gitu loh mikirnya. You cannot, punish the same criminal, the same crime itu twice, nggak bisa. That's the law. Itu ada di dalam hukum, oke? Itu tuh bukannya saya mereka-reka, saya bikin saya sendiri. Saudara boleh cek nanti, boleh dicek sama Mr. Google. You cannot do it. That's why pada saat dibilang bahwa Tuhan menghukum kita dengan sakit penyakit, Tuhan menghukum kita dengan kemiskinan, Tuhan menghukum kita karena kita telah melakukan sesuatu yang jahat, itu udah nggak bisa. You cannot. Amin. Dibilang ini, if grace doesn't make us differ from other men, it is not the grace which God gives His elect. Kalau kasih karunia nggak membuat kita ini berbeda dari orang-orang yang lain, gitu, apa gunanya? Right? We are here. Kita ada sebagaimana kita ada karena anugerahnya. Ada lagunya. Besar anugerahnya, kasih-Mu berlimpah. Itu benar-benar loh. If you can sense that the spirit of the song itu luar biasa sekali. Kita ada di sini ini semua karena kasih karunia-Nya. Why? Kita ini harusnya dihukum. You want fair? Tuhan harus punish all of you. Tuhan harus hukum semua sampai mati. Kita pikir kita bisa melakukan, I can do it. I can do the law. I can do. You can only do half. You can only do a little. Bahkan Paulus, saya kemarin khotbah sharing sedikit mengenai Paulus. Dia itu berkata, saya ini Farisinya Farisi. Saya ini Yahudinya Yahudi. Saya ini Benyaminnya Benyamin. I mean like I am like istilahnya ini levelnya paling tinggi, dia ada di atas semuanya. Dan Paulus itu nggak ragu loh, dia ngomong ini dia bukan membesar-besarkan dirinya. Dia bilang, dalam melakukan hukum Taurat, aku seorang Farisi, aku tidak bercacat. Saudara dari sini yang bisa melakukan hukum Taurat nggak bercacat? Nggak ada. You will not even close to Paulus. Bahkan tapi dia berkata bahwa I am the chief of sinners. Saya adalah pendosa yang paling top. Saya ini pemimpinnya para pendosa. Paulus saja ngomong kayak begitu. Ya kita berasa kita ini udah jago banget. Udah denger nih Grace nih. Saya lebih benar dari kamu. Terus didebatin gitu. Wah, kayaknya gue yang lebih benar dari lu gitu. You know? This talk about perang lah, mengenai argument about this, let's not argue. Kita udah cukup argumentasi. Ngomong-ngomong soal pilpres saja bisa orang argumentasi. Belum ini dalam pilpres, di dalamnya itu dibawa-bawa lah, dalam rohani lah, semuanya dibawa-bawa semuanya. I mean like, hey, ini semuanya ini actually what? Untuk apa sih? Supaya kita ini bisa melihat bagaimana Tuhan ini bisa bekerja dalam negara ini. We love this country. Why? Because Jesus loves this country. Kristus mati untuk semua orang Indonesia juga. Tuhan mau supaya orang itu bisa melihat bahwa kasih karunia-Nya harus diberitakan dan semua orang boleh dibukakan matanya untuk melihat akan Kristus.
Itu tujuannya saudara-saudara. It's not for your own good. Bukan untuk sekedar untuk kalian oke, biasa-biasa, hidup happy. No, it's not just for that. Supaya pada saat kita itu ada di dalam tempat kerja kita. Supaya pada saat kita melayani di marketplace. Supaya pada saat kita ada dimanapun kita berada. We can be whoever we are. Siapapun kita apa adanya. Dan kita bisa ngomong sama orang, this is who I am because of the grace of God. Saya senang sekali gitu ya, saya ngikutin path. Ada yang path atau path ya, I don't know ya. Ngomong bersama banyak anak-anak muda yang lain, bersama para musik tim yang ada di belakang. Saya ngikutin semuanya. It's so great, you know. Itu rame banget gitu ya di sana gitu. Saya melihat pembicaraan mulai dari yang the good really and the bad and the ya gitulah. The weird ones, you know. Saya udah ngelihat bahkan semuanya. And one of them itu yang saya salah satunya itu anaknya Pak Arif ini di sini, Deborah gitu ya, you know that she got a scholarship. Just got a scholarship. Dan dia santai aja gitu, nggak boastful, biasa aja gitu, melayani di gereja, hahihi sama yang lainnya, you know. Very calm, very restful. Dan waktu dia ngomong di sekolah gitu ya, you know, dia taruh di pathnya gitu, it's all because of the grace of God. Wah, luar biasa. Dari gereja mana? Ya udah, just kidding, oke? Ya, ini bukan masalahnya apa sih? Why? It's because of it's not her. It's Christ. Teman-temannya semuanya bisa melihat, why are you so blessed? Why are you so favored? Bukan karena dia. Amin. Men. Kalau kasih karunia bisa menyebabkan seorang Yusuf dari seorang budak menjadi orang penjara, orang yang ada dalam budak bisa menjadi Perdana Menteri dalam 1 hari. Don't you think that grace can do much more? Tuhan Yesus itu baru tipologinya. Itu baru di perjanjian lamanya. Lebih lagi kita-kita yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus. Amin. That's why you know when our workplace segala macam we shine. Not because of us. Kadang-kadang kita nggak perlu ngomong. Orang lihat dari tindak tanduk kita. Mereka dari cara kita mungkin deal with the customer, cara kita deal with orang lain, cara kita deal dimanapun kita berada. Bukan karena atributnya. Bukan karena, ini lebih mulus, nggak ada tato, nggak ada earring. Not because of that. Bukan karena aksesorisnya, oke? Tapi who's inside you? Siapa yang ada di dalam kalian? Itu yang membedakan. People can see, you know. Orang bisa merasakan. Now, it will be more awesome pada saat itu termanifestasi keluar dalam bentuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. So you can ask for more. Jangan tanggung-tanggung. Karena apa? Dia sudah menyelesaikan semuanya dan dia telah memberikan all the blessings is yours to claim. Semuanya sudah ada, semuanya udah siap. Saudara mau apa aja, man, you can have it. Gitu loh istilahnya. Why? Because Jesus, dia sudah diberikan pada kita semua. Nah, kalau sampai kita perlu bekerja keras untuk itu, ini satu lagi, the last one, quote ya. If heaven were by merit, it would never be heaven to me. For if I were in it, I should say, I am sure I am here by mistake. I'm sure this is not my place. I have no claim to it. But if it be of grace and not of works, then we may walk into heaven with boldness. Jadi gini, kalau memang surga itu bisa kita dapatkan dengan pekerjaan kita, gitu ya. Saya waktu pergi ke surga, saya akan bilang, ini kayaknya tempat bukan buat saya deh. Ini tempat ini nggak cocok untuk saya. Saya yakin saya nggak layak dapat ini. Why? It's too good to be true. Kalau benar-benar ya, surga itu bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita sendiri. That's why waktu kita berkata surga itu kita ada dalam kita karena kasih karunia-Nya, bukan karena pekerjaan kita. Sebab itulah waktu kita menghadap ke tahta Allah, kita menghadap dengan suatu keberanian, dengan suatu boldness, dengan suatu keyakinan. Kita nggak takut lagi. There's no spirit of fear. Amin. Kita kadang-kadang suka ketakutan. Gampang cara ngeceknya. Di depan, ini dianggap sebagai ruangan Maha Kudus, ya kan? Coba yang duduk di depan dikit pasti.
Nggak banyak kan, gitu loh. Pada ketakutan, tapi nggak di sini, not here. Every one of you ada di sini. Cuma nyisain tempat untuk saya duduk aja. Every one of you is here. Kesemuanya, apalagi semuanya itu kepinginnya duduk di tengah. Di tengah ini paling enak memang. Kanan kiri agak off sedikit, tengah ini paling enak. Everyone wants to have their seat in the middle. Dan benar, Yesus pun dia itu menarik banyak orang. Pelayanan perjanjian lama membuat orang itu takut, membuat orang itu mundur. Orang itu takut, ini kudus, saya nggak kudus. Padahal Tuhan Yesus telah memberikan kekudusan kepadamu. Dia telah, oke? You are holy. You are holy because of Jesus. Yesus yang menguduskanmu, dia yang menyucikanmu, bahkan dia yang membuat hidupmu jadi tambah lama, tambah kudus, itu juga karena Tuhan Yesus. Jangan pikir karena usahamu. None of your works. Gak ada satupun. Kok bisa, Pastor? Ya kamu coba aja gitu, kamu berbuat coba sesuatu yang agak holy. Try this morning lah, gitu. Mau berangkat aja banyak yang marah-marah kan? Ini awas ya, ini belum makan ini. Wah, ini gimana nih? Wah, kamu yang bikin telat nih. Wah, ayo belum mandi nih. Wah. Sampai di sini. Aduh, Tuhan. Gua kayaknya itu udah mau ngomel-ngomel pagi-pagi. I'm so condemned, Why I did this to my kids? Why I did that to my husband? Why I did that to my wife? Banyak yang nyalain kan, ini kan, nyalain inilah, nyalain traffic lah, nyalain, wah gitu, udah sepi aja masih nyalain, bayangin aja. Banyak hal bisa kita salahkan, Nah, hal ini, that's why when we come to church, kita dengan penuh keberanian, kita menghadap ke tahta Allah. Why? You are made righteous. Meskipun kau sudah marah-marah, you are still the righteousness of God in Christ. Amin. Haleluya. Wow. Nah, saya mulai khotbah. Tadi baru opening. Oke, Kisah Para Rasul 1 ayat ke-4 dan ke-5. Saya diingatkan Tuhan untuk tadinya saya mau meneruskan series about parents, about hubungan anak dengan bapaknya, karena kita lagi in the mode di mana Tuhan itu sedang menabur di dalam keluarga kita, family after families, oke? Tapi barusan tadi pagi somewhat Tuhan kayaknya pingin saya coba ngomong mengenai about interceding, doa syafaat. Banyak yang mungkin punya pendapat mengenai doa syafaat. Bagaimana berdoa syafaat? Apakah ada hal-hal yang kita lihat yang selama ini kita salah mengenai doa syafaat? Istri saya dulu dikenal sebagai pendoa syafaatnya gereja. Wow, gitu. Kayaknya wow banget gitu loh. Kayaknya itu posisi yang gitu. Kayaknya ini nih yang paling in tune dengan suara Tuhan nih, gitu ya istilahnya. Yang lain enggak. Oke, yang lain mesti nanya sama pendoa syafaatnya. Kalau pendoa syafaatnya belum ngomong nih, gitu, nggak ada yang berani bergerak. Wah, bener serius. Begitu pendoa syafaat ngomong, gitu. Wah, ini seakan-akan ada malaikat turun, kemudian sesuatu segala hal yang besar akan terjadi, gitu ya. Kemudian kata-kata profetik dan segala macamnya baru mulai mengalir. Is that true? Is that how bagaimana kita picture, bagaimana kita melihat berdoa syafaat itu sendiri? Apakah segitu gedenya doa syafaat itu? I know I'm gonna step on some toes. Saya tahu saya akan menginjak-injak beberapa kaki-kaki di sini. Kaki-kaki agamawi maksud saya. But it's okay. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan saja, oke? Opening you to the truth that will set you free. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, baptisan Roh Kudus ini adalah hal yang luar biasa sekali. Dan luar biasanya Tuhan Yesus ini dia khusus, dia kasih pesan spesial. Dan dia kasih pesan spesialnya di saat mereka lagi makan bersama-sama. Nggak lagi khotbah loh, lagi makan. Makan penting nggak? Makan bersama-sama? Penting. That's why kita suka makan sama-sama. By the way, it's been long time nih. Gimana nih Ron? Kita udah lama nggak potluck nih.
He's the chief of hangout officer-nya. Hangout officer ini dia mengetahui segala bentuk jenis makanan yang ada di kota Jakarta ini. He's like a walking foodpedia. I'm so amazed, Saya belum tahu apa-apa, dia tahu, ini kok, ada di sini kok, ada di sana kok. Now is my time of revenge. Karena Jakarta sepi. Tiap hari mau bolak-balik pik aja bisa. Oke, ada tol yang baru lagi buka dari dekat rumah saya, di belakang. So we're gonna visit you, bro. Jangan tahu kita akan bawa satu kompi ke daerah utara. Bolak-balik tiap hari juga nggak apa-apa. Balas dendam itu namanya. I want justice. Karena di selatan susah banget. Apalagi coba nyari babi. Yang di sini akan menyadari ya betapa kita itu suffering, We suffer, We suffer a glorious suffering di daerah selatan ini. Saudara, Tuhan Yesus ngomong sesuatu hal yang penting pada saat makan bersama-sama. Why? Karena pada saat makan, kita itu dalam posisi yang restful. Oke? Memang benar, ada orang lagi marah-marah makan. Itu ada, tapi jarang. Oke? My wife can cry while she eats. But that's very rare. Amin, dia lagi nggak dengerin. It's okay. That's very rare. Oke? Kebanyakan orang makan itu mau berantem, mau kayak gimana pun lagi makan itu pasti happy semuanya. Pikiran terbuka, hati terbuka. Oke? Meskipun makannya kurang gitu enak, tapi paling nggak makan bersama-sama. That's like we sharing food. Kalau orang di Amerika mungkin beda ya. Makan biasanya sendiri-sendiri kan? Order sendiri-sendiri. Di Asia ini ada satu culture yang luar biasa di mana kita ini share one food. Kita sharing food. Supaya bisa ordernya lebih banyak. Nyobainnya lebih banyak. We share. Why? It's actually, itu bukan dari ini. Itu tuh memang Tuhan Yesus yang adakan. Bahkan pada saat nanti naik ke surga, saudara tahu kita itu mengadakan jamuan, makan bareng-bareng. That's why very important. Amin, haleluya. Tadi siapa tuh bilang? I feel you, bro. Beneran. Why? This is very important. Sesuatu yang important mengenai the Holy Spirit. This is very, very important. Oke? Nah, kemudian di Efesus 6 ayat 17 sampai 20. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara tahu Efesus 6 berkata mengenai seluruh perlengkapan senjata Allah. Oke? Kita ngomong perlengkapan. Kalau namanya perlengkapan senjata, harusnya kan offense kan? Now, berapa banyak alat yang mengenai alat yang ofensif? Ya kan? Satunya berbaju sirah, kemudian berikat pinggang, kemudian sepatu. Emang orang menyerang pakai sepatu, dilemparin, ditimpukin sampai mati? Nggak mungkin kan? Berketopong keselamatan. I mean like, that's all defensive. Kemudian shield of faith, ya kan? Untuk mematahkan panah api daripada si jahat. Saya nggak akan bahas satu persatu. Oke, saya nanti akan bahas juga nanti one day. Kita akan kupas bersama-sama, oke? But satu-satunya alat yang ofensif cuma satu, yaitu apa? Pedang. Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Loh, tapi kalau saudara hitung ya, itu tuh cuma ada 6. Cek. Ya kan? Kan ada apa? Ketopong. Baju sirah. Ya kan? Ikat pinggang. Terus sepatu. Terus perisai. Terus pedang. 6 kok. Tuhan nggak pernah stop on 6. Itu angka manusia. Tuhan selalu stopnya di angka yang ke-7. Jadi apa yang terakhir? Coba kita lihat ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, kalau saudara lihat kayak begini, saudara lihat bahwa praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. Doanya ini doa apa sih? Segala permohonan. Jadi saudara memohon-mohon terus. Saudara dengan kata lain minta-minta terus. Jadi doa yang sebenarnya biblical itu doa yang minta melulu.
Ya kan? Ada yang offended. Nggak bisa pastor, bagaimana? Doa minta. I'm blessed. Ini nih bless me club. Apa gimana ini? It's just bless me club, prosperity gospel ini. But this is it. With prayer and supplication. Nggak even mention mengenai intercession sama sekali. Mendoakan untuk ini, mendoakan untuk bangsa, mendoakan untuk ini. Nggak even di-mention di sini. Aneh kan? Dia mendoakannya doa untuk permintaan. Permintaan apa sih? Berjaga-jaga to that and keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Jadi berdoanya ini untuk kebutuhan orang-orang kudus. Jadi penting nggak sebenarnya berdoa dalam roh? Penting. Why? Karena saudara memang bukan cuma minta untuk dirimu, saudara minta untuk orang lain. Jadi saudara saling mengcover di dalam doa. You pray for one another. Mungkin secara nggak sadar, saudara lagi doain ini, saudara lagi kepikiran doain ini, You pray at all the times. Nah, sekarang dalam posisi doa nih, masuk ke kamar gitu ya, bisa berdoa benar-benar. Saudara bisa nggak berdoa senantiasa? Ya susah lah, orang kita kerja, orang kita ini, gimana caranya? Jadi bagaimana? The easy way. Paling gampang lagi jalan, syukurlah nama sini. Berdoa dalam roh. That's the easiest way. Itu adalah hal yang paling mudah untuk berdoa senantiasa dan berjaga-jaga senantiasa. To keep alert. To keep alert of what? Untuk proteksinya orang-orang kudus, untuk permintaan orang-orang kudus. Dia bilang, wah, saya berdoa untuk Roni, dia perlu jam. Dia suka jam. Helen bilang, bagaimana dengan saya? Gitu. Roni mendoakan Helen mendoakan Roni, kan gitu kan? Yes. One of them lah ya, one of them gitu, oke? Ada yang mungkin punya hobi ini, ada yang mungkin punya itu, We pray for one another supaya nggak ada orang yang lacking di dalam gereja. Supplication. It's okay to pray, minta. Tuhan Yesus tidak pernah melarang. Yang kalau apalagi doanya pendek, dia nggak pernah melarang doa yang pendek. Nggak pernah satupun. Pernah kalau ada yang di sini bisa baca, kasih saya di Alkitab, buktikan kepada saya akan ajak makan nanti siang langsung nih, bahwa Tuhan Yesus melarang doa yang pendek. Kasih tunjuk saya di Alkitab. Nggak pernah ada. Dia melarang doa yang bertele-tele. Makin panjang, makin dilarang. Kan? Keinjek lagi kan? Jarang yang ngomong amin. Ini akan offense a lot of people yang agamawi. Kalau kalian nggak agamawi, santai aja. Oke? You pray. Even sometimes, Lord, yang ini butuh ini. Tadi pagi ada jemaat kita yang kebetulan anaknya lagi sakit. Saya just leave a prayer sebentar, only 1-2 minutes gitu. I release the blessing, I release the healing in the name of Jesus. Amin. Selesai. Less than 5 minutes, less than 2 minutes. Nggak perlu doa panjang-panjang. Why? Bukan karena panjangnya doamu, tetapi dengan nama siapa kamu berdoa, itu penting. Kalau kamu bawanya nama kamu sendiri, ya nggak selesai. Itu doa nggak akan pernah selesai. You come in the name of the Lord. Makan Daud pun, dia pada saat melawan Goliat, dia melawan Goliat tuh nggak bawa nama-namanya orang-orang yang, gue punya jagoan nih, gue punya Hercules nih di belakang, gue punya ini nih, gue punya ini. Nggak ada. Dia bilang, I come in the name of the Lord that you defiled. Aku datang dengan nama Allah. Jadi dia boasting on God's name. Dan orang yang membesar-besarkan, memegahkan namanya Tuhan, dia akan dilindungi sama Tuhan. Dia akan diproteksi sama Tuhan. Dan Tuhan ada di pihak dia. Amin. Bukan seseorang yang istilahnya boasting on their money, on their resources. No, it's not. Amin. Nah, ayat yang ke-19. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Oke, yang kulayani dengan utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kata yang diulang apa ini di sini? Di 2 ayat ini. Selain berdoa, keberanian, boldly, ya kan?
Berdoa dengan penuh keberanian. Jadi, kesimpulan saya, kalau kita lihat di konteksnya, kenapa kok Paulus harus ngomong mengenai defense, ngomong mengenai pedang roh, ngomong mengenai doa. Doanya itu spesifik loh. Doanya itu supaya apa? Supaya dia bisa memberitakan Injil dengan berani. Itu fungsi doanya. Kalau sekarang kan lain, tuh doa dibikin untuk macam-macam. Aduh doa, minta kesembuhan. Kesembuhan sudah diberikan. Oke? Saudara pronounce kesembuhan ke orang. Saudara tidak mendoakan dan meminta-minta. Why? It has been given. Oke? Sekali lagi saya katakan, kesembuhan sudah diberikan. Jadi bagaimana mendoakan orang yang mau disembuhkan? You just release kesembuhan. Saudara sembuhkan. Gampang. Tuhan Yesus bilang, tumpangkan tangan ke orang sakit. Tuhan Yesus kan nggak bilang ini, tumpangkan tangan ke atas orang sakit dan berdoa syafaat untuk orang itu sampai orang itu sembuh. Enggak. Tumpangkanlah tangan ke atas orang sakit dan sembuhkanlah orang itu. Betul? Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia nggak ngomong, tumpangkan ke atas orang itu, kemudian ajalah dia untuk bersama-sama mengambil perjamuan kudus, kemudian berdoa syafaat dengan dia, oleskan minyak dan segala macam, sampai mukanya mengkeling-keling, kemudian baru kamu berdoa benar-benar sampai dia sembuh. Enggak. Tumpangkan tangan. Gampang kan tumpangan tangan kan? You just lay your hand and heal them. Perintahnya begitu. Jangan ditambah-tambahin. Oke? Kita buka pikiran sedikit ya. Oke? Kita buka pikiran, buka hati kepada kebenaran ini. Kebanyakan kita doanya kelamaan. You wanna heal people, just say, demam, pergi dalam nama Yesus. Nggak usah minta terlalu panjang-panjang. Amin. You know, sometimes ya, omongan kita aja. Ini kita pernah berdoa, waktu itu saya kalau nggak salah sama Fedri. Where's Fedri? Oh, Fedri di sebelah. Dia sama Lili. Kita pernah doa untuk satu orang yang habis tabrakan gegar otak. Udah mau mati. Dia dari rumah sakit di atas, lagi ngobrol sama bosnya. Di bawah, kita lagi datang. Kita datang udah kayak sikapnya itu benar-benar nggak menghormati sekali, di bawah lobi ketawa ketiwi. Wah, ini nanti dia ini bakalan sebentar lagi jalan nih. Wah, ketawa melulu di bawah di lobi. Bayangin aja mau doain orang sakit, tampangnya dan sikapnya kayak begini nih. No, why? We have too much a good expectation bahwa Tuhan kita yang begitu luar biasa akan menyembuhkan dia. Dan sudah menyembuhkan dia. Pada saat kita berjalan pun Tuhan sedang menyembuhkan dia. Jadi kita nyantai, kita datang itu dengan sikap hati. Nanti nih gua kalau ketemu dia bakalan ngomong. Tahu nggak? Hari itu pada saat kita naik ke atas adalah hari pertama setelah dia gegar otak selama beberapa hari, dia ngobrol waktu saat itu juga. At that same moment. Jadi saya percaya pada saat kita naik ke lift gitu ke kamarnya dia, itu Tuhan sedang menyembuhkan dia. Wow. Ini luar biasa sekali. Terus habis itu kita sampai di atas, tuh kan bener kan? Next time kita lebih bold lagi. Ini dalam berapa hari keluar nih? Gila, orang masih dalam keadaan terkapar, pakai alat EKG semua lagi nempel gitu ya istilahnya gitu ya. Kita bilang dalam berapa hari lagi bakalan jalan. Beneran dalam berapa hari lagi keluar rumah sakit. Saya sampai kaget ngeliat fotonya. Ini bener nih orangnya, bener. Lagi kerja di pabrik. Wow, memang dia belum sempurna. Tapi sekarang normal, tidak ada kekurangan suatu apapun. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. What we say is also prayer. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita confess dengan mulut kita, is a prayer. Saudara jangan mengecil-ngecilkan. Oke? Sesuatu hal yang simple, itu sometimes itu lebih powerful daripada apapun. Sesuatu yang kita nggak sadari, kadang-kadang itu lebih berkuasa dibanding apa yang kita terlalu sadari gitu. Doa sampai ngotot-ngotot, ngeden gitu. Doa bayangin ngeden gitu. Mukanya merah gitu. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Ya kan? Teriak-teriak. Saya mau menepis suatu mitos bahwa pendoa syafaat itu harus teriak-teriak dan ngeden-ngeden. Nggak perlu lagi. Oke? You don't have to. Pray hard, pray soft. You have to pray hard, pray soft, pray hard. Apa sih? You know, doa kenceng, doa enggak. Push. Pray until something. Pray,
Because something has already happened. Tuhan Yesus tuh melihat tuh bapaknya dia menyembuhkan orang, dia lakukan. Kalau bapaknya nggak lakukan apa-apa, dia nggak ngapa-ngapain loh, santai aja. Amin. Biarlah hal ini bisa stir up your faith. Bisa membangkitkan kalian punya iman bahwa sekecil apapun, bahkan doanya anak kecil sekalipun, itu besar kuasanya. Oke? Bukan masalah anaknya atau bukan siapa dia, karena Tuhan Yesusnya yang luar biasa. Amin. Nah, jadi saudara, doanya yang disebut peperangan itu adalah supaya Paulus bisa memberitakan dengan penuh keberanian. Karena banyak oposisinya. Sekarang pun demikian. Sekarang banyak yang oposisi, orang yang memberitakan kabar baik. Kabar yang terlalu baik, langsung dibilang, kamu nggak bisa begitu. Kamu ini salah, kamu ini sesat. That's the opposition. Karena kabar terlalu baik, orang nggak bisa terima. Ya kan? Kita ngomong soal kemiskinan melulu, nanti disalah-salahin juga. Maunya apa sih? Gitu. Should I pray about lacking poverty di tempat ini? No, right? So I pray about God who prosper. Kalau saya dikelompokkan dengan a bunch of preachers yang sama khotbahnya dengan saya, it's fine. I'm fine. Nggak masalah. Oke? 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. I think this is very realistic of Paul. Karena apa? Dibilang pada saat kita berdoa dalam roh, siapa yang berdoa? Roh kan? Iya kan? Akal budinya ngikut-ikutan enggak? Enggak. Pada saat kita berdoa dengan roh, roh kita yang berdoa. Roh itu berdoa maunya apa? Ya maunya roh itu, betul kan? Saudara nggak ngerti. Kadang-kadang saudara nggak even tahu apa yang harus saudara doakan. Saudara bisa tahu kebutuhan semua orang? Nggak ngerti. Saudara bisa tahu kebutuhanmu. Saudara tahulah kebutuhanmu sekarang. Saudara tahu kebutuhanmu kira-kira 5 menit atau 1 jam dari sekarang? How can somebody know? Ada sesuatu kejadian yang akan menimpa saudara. Bagaimana saudara bisa tahu? Cuman roh yang bisa tahu. Dan so, waktu kita berdoa dalam roh, roh kita yang berdoa. Akal budi kita itu nggak turut berdoa. Tetapi bukan berarti kita lepaskan akal budi. Ya udah, ngeflow aja, pastor. Kemana-mana cuman berdoa dalam roh, nggak pernah sama sekali berdoa dengan akal budi. Ya enggak juga. Dia berdoa dengan akal budi, tapi terbatas. Manusia yang terbatas, berdoanya pasti dengan keterbatasan. Tapi kalau roh kita yang nggak terbatas, doanya juga menjadi tidak terbatas. It's an unlimited prayer. Saudara nggak sadar, pada saat saudara lagi, saudara sedang mencegah kecelakaan yang terjadi kepada diri saudara 2 jam dari sekarang. You never know. Gimana cara taunya? That's why we pray in the Spirit. Amin. Amin. It's very powerful prayer. Sebenarnya subjek ini sebenarnya yang paling canggih ini yang ngomong soal ini sebenarnya istri saya. Cuman hari ini saya sedang mensabotase gitu khotbahnya istri saya. I sabotage her sermon, tapi Tuhan kasih sesuatu yang berbeda. Oke? Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Iman yang paling suci ngapain? Oh pastor, iman yang paling suci adalah membaca firman Tuhan dan berpuasa. Enggak. Di sini iman yang paling suci itu ada berdoa dalam Roh, speaking in tongue, praying the Holy Spirit. When you say itu saudara itu berdiri berdasarkan imanmu yang paling suci. Kenapa tahu nggak? Karena saudara tidak menggantungkan kepada kekuatanmu. Saudara harus menggantungkan kepada spirit. Pada saat saudara menggantungkan kepada spirit, kendalimu lepas. Manusiamu lepas. Pada saat itulah Tuhan bekerja seluruhnya. Di mana Tuhan dimuliakan. Kamu mungkin secara tampang ini nggak cocok jadi pendoa syafaat.
Secara orang mungkin, mana mungkin sih kayak gini sih bisa mendoakan ada hasilnya. Kalau tampangnya tuh yang lebih pastoral lah gitu loh istilahnya, rambutnya nggak warna-warni gitu loh, potongannya juga jasnya harus rapi dan berdasi. Itu yang dijawab doanya, itu mungkin iman yang paling suci. Ya kan? No, it's not about that. Ngomongin mengenai praying in the Holy Spirit, dibilang dearly beloved, ini untuk orang yang percaya. Si Yudas ini menganjurkan, berdoalah dalam roh. Jadi kalau ada yang is a good faith, ada holy faith, ada most holy faith. Saudara pilih yang mana? Oh, yang ini aja cukup pastor, yang medium aja gitu. Harganya murahan nggak pastor? Ya ini paketnya gimana? Paket hemat? Gitu. No, saudara pasti akan pilih most holy faith, ya kan? Mentok langsung paling ke atas. Kayak saudara ya, berdoa dengan doa biasa oke nggak? Oke lah, kenapa enggak? Tapi ada doa dalam roh. Nah ini talk chair banget. Karena apa? It's the Spirit yang pray. Dan siapa yang ada dalam Spirit saudara? Jesus. Jesus can pray perfectly. Kita nggak bisa pray perfectly. Doamu itu banyak salahnya. Kamu juga mintanya caranya juga salah. Bisa salah loh. Oh enggak, gimana pastor? Saya kan berdoa untuk jiwa-jiwa. Saya kan berdoa untuk ini, gimana bisa salah? You never know. Kalau waktumu salah, ya salah. Caramu berdoa salah, salah. Motivasimu salah, salah. Kamu begitu doa gitu yang inget nanti makan siang ini, habis ini mau makan babi ini, langsung salah. You cannot do it gitu loh. Istilahnya perfect prayers itu nggak ada. Yang ada our perfect high priest, imam yang sempurna yang berdoa untuk saudara-saudara dan saya. Mateng kita kalau misalnya kita yang berdoa, nggak ada satupun yang nyampe. Ini ditolak, caramu salah, ini wah salah semua. Amin. Makanya kita jangan menggantungkan kepada kekuatan kita. When we pray, we depend on the Spirit, on Christ's Spirit. Oh, Tuhan lagi leadingnya kemari, doakan hal ini. Karena yang tempat situ, doakan, ya kan? Kemana aja bisa. You can do spontaneous prayer everywhere you go. Amin. Jadi saudara-saudara semua bisa nggak menjadi pendoa syafaat? Bisa banget. Sebenarnya kata-kata pendoa syafaat ini saya belakangan ini jadi lebih cautious makanya, lebih hati-hati makanya. Oke? Nanti saya jelaskan kenapa saya sangat berhati-hati dengan kata pendoa syafaat. Oke? Nanti saya jelaskan. Nanti untuk konklusinya, tenang aja. Gitu, ada konklusinya ini. Nah, saudara, kalau saudara naik lift, kalau saudara pergi ke gedung dari lantai 1 sampai 21, 1 sampai 5 ya orang masih bisa pakai tangga. Kalau lantai 1 sampai 21 gitu ya, saudara bisa pakai 2 jalan kan? Yang pertama, saudara pakai apa? Lift. Yang kedua pakai tangga. Dua-duanya nyampe. Yang membedakan apa? Capeknya atau tampangnya setelah sampai di lantai 21, ya kan? Yang satu minum kopi, wah, yang satu gitu, udah sampai kecapean gitu, yang bengek-bengek gitu ya istilahnya. Ya, the condition that you are there. Itu sama dengan berdoa dengan akal budi dan berdoa dengan roh. Which one you choose? Saya lebih pilih dengan roh. Lebih gampang, lebih enak, lebih santai, lebih restful. Amin. Dan itu akan membawa refreshing. You know, waktu kalian berdoa dalam roh itu membawa refreshing dalam diri kalian loh. Menyegarkan kalian. Amin. Amin. Now, 1 Korintus 12. Ini katakan mengenai ini. Nah, 1 Korintus 12 itu berbicara mengenai karunia-karunia roh. Nah, 1 Korintus 13 berbicara mengenai apa yang lebih baik. Dan kemudian 1 Korintus 14 mengenai apa yang terbaik. Ya kan? 12, 13, 14. Satu sama lainnya itu tuh berkaitan. 1 Korintus 12 itu dikatakan dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Ini beda dengan Efesus. Efesus ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ya kan? Ada gembala, baru terakhir ada
pengajar. Jadi yang missing di sini mana? Gembala dan penginjil. Nggak ada di sini. Kenapa ya? Kenapa kok ngomongnya ini cuma 3? Harusnya dikompletin dong semuanya. Paulus kan mesti konsisten paling enggak, ya kan? Ini enggak. Cuma ngomong pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, dan ketiga sebagai pengajar. Kenapa? Sebenarnya pada saat orang menginjil, orang itu berbicara dengan kenabian, dengan roh kenabian, untuk membukakan orang terhadap kabar baik. Nabi, penginjil, jadiin satu. Nah, gembala mana? Pengajar. Yang ngajar biasanya. Setelah diinjilin, orang masuk ke dalam gereja, itu ada yang ngajarin. Ada yang keep. Ada yang memastikan bahwa kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Jadi bertumbuh orang Kristen bukan bertumbuh biasa. Apa bertumbuh? Orang Kristen harus bertumbuh. Ya kan? Harus bertumbuhnya apa? Tambah gede? Badannya tambah tinggi? Rambutnya tambah panjang? Atau apa? Pertumbuhannya mesti jelas dong. Bertumbuh apa? Bertumbuh rohani. Bertumbuh, oh saya tadinya belum bisa nyanyi loh, belum bisa angkat tangan, sekarang bisa angkat tangan. Itu bertumbuh. Ya ampun, ya Tuhan. Cuman ada satu kata, yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. So, the more that you know Christ, is the more that you grow. Jadi, pada saat ini dikatakan gembala dan pengajar ini jadikan satu. Wah, gembala ini juga mengajar. Seperti saya. Kebetulan saya ada karunia mengajar. Oke? Ada beberapa gembala mempunyai karunianya bukan hanya mengajar, tapi dia itu lebih banyak menyembuhkan. Bisa, tapi kebetulan di sini saya mengajar. Lagi mau doa, ngajar. Lagi mau Holy Communion, ngajar. Lagi pergi kemana, pasti ngajarin orang. Kebanyakan kayak begitu, saudara-saudara. That's me. Oke? Kalau saudara temukan saya di luar, pasti sama. Saudara nggak akan ketemukan saya yang lain. Nggak mendadak di luar, saya nggak mau ngajar. Enggak, saya tetap ngajarin orang. Gitu loh, that's how I am. I'm built like this. Oke? Now, 1 Korintus 12 ayat 29. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Nggak semuanya kan? Not everybody has the same function. Kita semua sebagai gereja ini nggak semua fungsinya persis sama. Semuanya nomor 1 dulu saya pingin jadi apa tahu nggak? Nabi. Nabi enak nunjuk-nunjuk orang, nyari-nyari kesalahan orang. Wah, kayaknya powerful banget. Saya bisa tahu nih, dia lagi ngapain nih kemarin semalam-malam. Wah, saya bisa nunjuk-nunjuk nih. Saya bisa tahu nih, besok kejadiannya kayak gimana. Ya kan? Semuanya jadi pingin seperti Mama Lemon itu loh. No. Mama siapa itu? Nggak tahu siapa itu. Yang di TV. Iya, Mama. I'm sorry. My bad. It says everybody wants to know ahead, to know the unknown. Kayaknya punya kesaktian kuat banget. Saya bisa menyembuhkan. Saya bisa jadi nabi. Wah, jadi gembala nggak mau. Ngajarin membosankan. Paling enak jadi nabi, bisa nyembuhin orang. Wah, itu keren. Yeah. Everybody has their own desire sometimes. Oh, I can have the platform, man. Nabi kan kerjanya pasti di depan. Kamu yang berbaju hitam, yang duduk di sebelah sana. Banyak lagi yang baju hitam. Nunjuk-nunjuk gitu ya, biar keren gitu loh istilahnya. No, Nabi itu bukan untuk seperti itu. Nabi perjanjian lama, yes, mereka itu adalah nabi yang datang dengan judgment. But the new covenant prophets always encourage. Dan satu orang yang ditinggikan, cuman Yesus. Jadi kalau ada nubuatan-nubuatan yang membuat saudara nggak damai sejahtera ujung-ujungnya, dan kemudian nggak mengarah kepada Yesus, tapi mengarah kepada orang itu atau diri kamu sendiri, that's not from the Lord. Ingat ya. Dan kriterianya Nabi gampang. Kalau dia ngomong, kemudian nggak kejadian, itu nabi palsu. Gitu aja. Hati-hati makanya kalau mau jadi nabi. It's not easy, you know. Kalian pikir enak jadi nabi?
Kalau nggak kejadian nabi palsu loh. Tapi percaya apa enggak? You know, even nubuatan aja dibilang nggak sempurna loh. Ada di 1 Korintus 13. Kalian bisa baca sendiri. Even nubuatan pun tidak sempurna. Penyampaiannya pun bisa nggak sempurna. Kadang itu benar kata-katanya, tapi cara penyampaiannya bikin orang langsung discourage. Blok, wah ini nih. Begitu dipanggil ke depan, bawaannya kayak, aduh saya salah apa ya? Saya salah apa ya? Ya kan? Begitu dipanggil sama pastornya gitu ya rasanya, aduh saya salah apa? Ini mau ditunjukin apa gitu, you know? Itu kan kebiasaan. Kebiasaan orang, paling takut kan? Makanya orang takut maju ke depan. Saya sendiri, saya nggak terlalu suka manggil-manggil orang maju ke depan lagi. Dulu saya suka. Dulu, oke? Sekarang saya udah enggak. Why focusing on that person? Well, that person needs to focus on Christ. Ya kan? Nanti orang jadi self-conscious gitu loh, you know? Lebih baik kalian duduk di kursi, kalian bisa menikmati Kristus, dan kalian berubah, dan kalian bisa ceritakan dalam kesaksian kalian. Itu jauh lebih oke. Ya kan? Kehidupan kalian jauh lebih baik nanti. Amin. Now, ayat ke-31 katakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi intinya, Paulus melarang nggak untuk kalian mempunyai karunia? No. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Berarti ada yang lebih utama nggak? Ada. Intinya utamanya di mana sih? Baca terus ayat yang ke-13, pasal yang ke-13. See, the thing is, pada saat kita baca Alkitab, kita itu akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kebanyakan kita baca Alkitab cuma sepotong, sepenggal. Makanya kita sulit sekali untuk melihat mana sih ini kebenarannya. Kalau kalian baca per konteks, kalian baca aja, itu akan memberkati kalian dengan luar biasa loh. Read the context. Jadi ada yang lebih utama di pasal yang ke-13 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Saya nggak punya waktu begitu banyak, saya hanya jelaskan aja. Ayat pasal ke-13 berbicara mengenai kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Apa itu kasih? Pertanyaannya, apa itu kasih? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 katakan bahwa kasih adalah, inilah kasih itu, yaitu bahwa bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dengan cara bagaimana? Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. That's the good news of love. Kita itu disayangi. Kita itu benar-benar dikasihi tanpa syarat dan ketentuan. Karena Tuhan Yesus yang telah memenuhi segala syarat dan ketentuan itu. Baru saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Orang Kristen kan kebalik. Ayo dong kamu saling mengasihi. Ayo dong saling mengasihi. Ayo dong kamu harus kasihin satu dengan yang lain gitu. Baru dibalik. Nah, sama seperti Allah sudah mengasihi kita. Kebalik. Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Sebab itulah kita baru bisa mengasihi yang lain. Jangan dibalik. Orang Kristen kan gitu. Semua dibolak-balik. Amin. Amin. Sudah lapar? Dikit lagi. Tenang ya. Tenang. 1 Korintus 14. Tahu nggak 1 Korintus 14 katakan apa? Jadi kalian maunya harusnya mana? Kasih atau karunia roh? Mana seharusnya? Kasih atau karunia roh? Siapa yang berkata kasih? Oke. Siapa yang berkata karunia roh? Siapa yang berkata dua-duanya? Nah, kan nggak berani kan? Testing di pagi hari. Saudara, dikatakan demikian. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi saudara, yang paling baik adalah dua-duanya. Saudara nggak mengabaikan karunia roh. Karena itu apa? It works bukan cuma di gereja, it can work in your workplace. Itu bisa bekerja dalam pemerintahan, itu bisa bekerja di dalam kehidupan sehari-hari, ibu rumah tangga, seseorang yang bekerja secara profesional, seseorang yang sedang mengasuh anak. It can work.
Memang Tuhan berikan hal itu kepada semua orang. He gives bukan untuk orang-orang tertentu. Dia itu kalau kalian mau, silahkan. Makanya dia bilang, usahakanlah dirimu memperoleh. Tapi jangan sampai kalian lupakan semuanya ini karena kasih itu sendiri. Karena Allah mengasihi kita semua. Saya ceritakan mengenai diri saya ya. Saya ini dulu itu paling demen tuh ngejar kayak gift. Saya punya gift untuk healing, saya pingin punya gift untuk ini, saya pingin punya gift untuk mengetahui the word of knowledge. Enak, karena apa? Waktu mendoakan orang itu kesannya itu spiritual banget gitu loh. I'm sorry, dulu saya punya motivasi kayaknya, wah ini istilahnya silat itu udah tenaga dalam tingkat tinggi. Ada yang pernah mikir kayak gitu? Iya kan? Kalau dulu awal-awal ya cuma ikut ibadah, baca, ikut nyanyi gitu ya, pelayanan biasa, bantu-bantu orang. Itu kayaknya kurang lah gitu loh. Kalau orang kok bisa ya dia ya ada kata-kata profetik, ada nyanyian-nyanyian baru. Saya seneng gitu, apalagi dia bisa mendoakan orang, kamu sembuh gitu ya. Habis itu ditiup-tiup gitu, habis itu dibangun-bangunin, tiup lagi, kemudian sampai orang itu tumbang-tumbang. Wah, itu keren banget. Saya dulu berpikir, once I thought that ways. Saya pikir untuk keren-kerenan itu keren banget. Emang benar sih, seru banget memang. Kalau udah pelayanan di situ itu kayak nagih. Tetapi saya nggak dapet. Saya doa pagi, siang, malam, ikut doanya pengerja, sampai ngantuk-ngantuk, doa subuh, ikut, nggak dapet. You know, nggak pernah nyala. Satu orang nabi ngomong sama saya, dia cuma ngomong, kamu sudah dapet. Ya, mana? Saya doain orang aja sakit aja satu lamanya minta ampun, baru sembuh gitu. Ya sama aja, dia minum obat aja sama aja. The same, right? You know what happened 2005? Tuhan kasih reveal, Tuhan bukakan mengenai kasih. Yaitu bukan aku yang mengasihi dia, tapi dia yang mengasihi aku. Ya kalau gitu ya aku restful, ngapain orang dia yang melakukan? Do you know what? Mujizat mulai mengikuti saya. I pray a lot of people. Sometimes saya nggak sadar saya sedang berdoa untuk orang itu. Bahkan saya nggak sadar, kadang-kadang saya aja lagi nggak mau doa, doanya ngasal. I'm sorry to say, saya kadang-kadang doa ngasal. Motivasi nggak benar. Tapi saya tahu, saya datang, saya cuma nurut aja. Tuhan suruh tumpangin tangan, Tuhan tumpangin tangan, dan orang itu jadi sembuh. Suddenly, the word of knowledge mengalir dengan begitu sharp, cepat banget. Tuhan ngomong itu gampang dengernya. Nggak susah. Emang nggak susah mesti sebenarnya harusnya. Ya kan? Karena dombaku mendengar suaraku. Ya kan? Very easy to listen to the word of God. Tuhan ngomong itu harusnya gampang. Kalau susah, saudara harus mulai bertanya-nya begini. Jangan saudara jadi, waduh, saya apa ada dosa ya? Apa saya ini buka celah ya? Ya ini mulai kan gitu. Biasa kalau orang buka celah, serangan balik, ya kan itu kata-kata yang sangat common gitu loh istilahnya. Yet, sebenarnya kita ini sedang dalam keadaan feel guilty and condemned. Kita ini feel merasa ada salah, ada dosa. Sedangkan Tuhan bilang, aku telah mengampuni dosa-dosamu dan aku mengasihimu. Santai saja. Detik saudara ngomong kayak gitu, langsung tuh kayak pintu tuh kebuka semuanya. Mulai hal-hal yang mujizat, yang penuh dengan supernatural itu mulai mengalir dalam kehidupanmu secara engkau nggak sadari. Seharusnya memang kalau engkau ngalamin seperti itu tidak disadari. Kalau engkau sadar, terlalu sadar, berarti engkau sadar diri, bukan sadar Kristus. Seorang Kristen yang sangat narsis menurut saya. Amin. Selfie boleh. Selfie itu yang penting selfie-nya itu self in Christ. Ya kan? Foto Kristus. Setiap saudara lihat diri saudara sendiri, saudara melihat cerminan Kristus. Indah. Nggak ada yang jelek. Amin. Haleluya. Ini ya. Saya kasih sedikit final aja ya. Langsung ke finalnya aja. Do you know the word sin? Kata sin. Kata dosa itu loh. Dosa. Kenapa kok saya bilang di Roma 8 ayat 26, coba kita baca ya. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Katakan apa? Roma 8
Roma 8 ayat 26, sorry. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Likewise the Spirit also help our infirmities. Infirmities itu apa sih? Kelemahan itu? Itu semua kelemahan. Kelemahan termasuk, kelemahan bukan hanya tubuh, juga kelemahan jiwa. Kalau engkau punya habit gampang marah, engkau punya misalnya itu kebiasaan itu nggak ada yang nggak bisa engkau lepaskan, engkau harus kemari, engkau harus begitu. Ini infirmities. Kau punya kelemahan fisik, itu infirmities. Engkau merasa nggak pede, itu infirmities. Tetapi dikatakan roh membantu kita dalam kelemahan. Jadi kalau engkau lemah, mengucap syukurlah karena ada roh yang membantu kalian. For we do not know what we should pray. Do we know? We don't know what we should pray. For as we ought. But the Spirit Himself, roh itu sendiri, make intercession. Jadi siapa yang berintercession? Siapa yang sebenarnya intercessor kita? Siapa yang sebenarnya pensyafaat kita? It's the Holy Spirit. Ya kan? Kalau kita berdoa dalam roh, yang bersyafaat, roh. Kalau kita yang bersyafaat, mateng kan ini. Karena kita nggak tahu bagaimana kita harus berdoa. Dengan akal budi kita nggak tahu. Nggak sempurna. Amin. Now, dikatakan, for us with groanings which cannot be uttered. Sometimes groaning kita cuman, aduh, begitu. Rasanya, kita itu kadang-kadang kita lagi berdoa sama Tuhan. Yet the groan, that's a prayer. As easy as groaning. Tapi jangan wah mentang-mentang nih enak nih dikit-dikit. Ya udah Tuhan, saya udah berdoa Tuhan. Oke, besok lagi. Ya udahlah. No, that's complaining. That's not groaning. Okay, that's complaining, and we can see it in your face. Okay. Now, di Roma 8 ayat 27 sampai 28 ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui masuk roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa yang mau di sini mau berdoa sesuai dengan kehendak Allah? Oh, semua daripada kita. Yap, kita nggak tahu bagaimana cara kita berdoa dengan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau mau benar-benar persis, pray in the Spirit. Amin. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, ayat yang terkenal. Jadi sebenarnya bagaimana Allah bisa turut bekerja bahkan dalam hal-hal yang buruk? Yaitu pada saat kita pray in the Spirit, kita berdoa di dalam roh, ya kan? Kita berdoa untuk hal-hal yang kadang-kadang itu nggak masuk akal. Kadang-kadang kita cuma kepikiran seseorang, tahu-tahu kita doa. Dan kemudian kita berdoa di dalam roh lagi. Sebab kita nggak tahu apa yang harus kita doakan. Yet pada saat itulah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ayat ini ada konteksnya. Bagaimana kalau kita lagi berdosa? Layak nggak berdoa? Kalian lagi buka celah nih, buka celah lebar lagi. Layak jadi pendoa syafaat? Nah, the word sin, hamartia. Hamartia itu artinya tahu nggak apa? Missing the mark. That's right. Ini yang dulu bekas pengajar-pengajar ini apa itu yang mengajarkan untuk ya misalnya mengenai keselamatan rata-rata udah tahu nih, ya kan? Nah, missing the mark, hamartia. Saya suka ngajarkan. Kalau kamu miss sedikit, missnya banyak, missing the mark nggak? Miss. Kalau kalian nggak tepat sasaran nih, 1 meter tepat sasaran? Nggak. Missnya 10 cm tepat sasaran? Enggak. Oke, 1 cm deh. 1 mili? 0,000000001 mikron? You still miss. Now, ada yang tahu nggak kata mengenai sasaran? Nah, ya kan? You know that kata intercession, asal katanya itu, ya, kata intercession itu dari kata entikano atau kata hiper entikano, artinya hitting the mark. Oh, see, I tell you, di belakang ada sesuatu yang luar biasa ini. Atau moreover atau supreme.
yang lebih luar biasa lagi, over on top. Jadi kalau entikano, hyper entikano, artinya yang menguasai over you. Artinya, kalau kita lagi berdoa, ya kan? Kita berdoa kadang-kadang salah-salah. Bahkan dalam keadaan kita berdosa pun, kita tetap berbuat dosa ya. Why kita berdoa tetap dijawab? Why? Karena Tuhan Yesus is your intercessor. Dan dia selalu hit the mark perfectly. Happy? Oh yes. Jesus always hit the mark. He is our perfect high priest. That's why kita mengucap syukur karena kasih anugerahnya. Kita nggak bisa loh hidup tanpa kasih anugerahnya setiap hari. Waktu kita berdoa, waktu kita lagi duduk, waktu kita lagi di tengah kerjaan kita, waktu kita lagi krismon, lagi kanker, kantong kering, lagi nggak sehat, lagi lumayan sakit-sakitan. You know, we live by His grace and on His grace. Kita nggak pernah hidup nggak bisa bergantung kepada Dia. Every day we depend on this grace. Karena this grace ini, itu never miss the mark. Jesus never miss the mark. Dia itu intercessormu. You can never be a good intercessor. Makanya saya bilang, saya coba hati-hati sekali saya menggunakan kata, saya adalah pendoa syafaat. It means you never miss the mark. Hah? Saya berdoa, yes. Saya nggak sengaja saya bersyafaat untuk orang itu. Saya nggak sengaja. Karena apa? Yesus yang berdoa untuk orang itu. Apakah kita perlu berdoa? Yes. Kenapa? Karena to enforce ikatan perjanjian. Di dunia ini masih ada iblis yang masih bisa mempengaruhi. Yet kita perlu enforce itu perjanjiannya Tuhan pada kita. Karena dia itu suka nggak tahu diri. Udah tahu dia diusir. Yet dia masih mau bercokol di sana. Kita cuma bilang, Yesus, saya berdiri di atas janjimu, atas pekerjaanmu yang sudah selesai. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kegagalan dalam tempatku, dalam rumah tanggaku. That's truly the grace of God. Engkau apa adanya, engkau berdoa, engkau lemah, engkau bilang lemah. Loh, I pray with my spirit, I'm praying. Saudara, saya ingin saudara ajak saudara nyanyikan lagu ini. Udah lama banget gitu ya lagu ini. Saudara boleh bangkit berdiri, yuk kita nyanyikan sama-sama yuk. Ku ada sebagai anakku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
Kami pronounce bahwa namamu besar di Jakarta, Amin. di negara kami, kota kami yang kami cintai. Amin. Bahkan pada masa-masa ini di mana setiap orang boleh pulang bersuka cita bersama dengan keluarga demi keluarga, siapapun mereka, berada dimanapun mereka, biarlah kasih Yesus mereka boleh rasakan.
Mungkin mereka mengenal dengan nama-nama yang berbeda, tetapi Yesus adalah Yesus. Terima kasih Tuhan bahwa kami ya Tuhan ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Gereja kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada. It's because of your grace, your great grace upon us. Saat ini saya ingin mengannounce, saya ingin pronounce mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Bagi engkau yang saat ini engkau tahu mungkin kau lagi in the need of great miracles. You know that Jesus' name is greater than anything. Dan kau yang berdoa syafaat sendiri saat ini. Sometimes engkau mungkin mengingat orang-orang teman-temanmu yang lain. You pray, kau berdoa karena nama Yesus, bukan karena namamu sendiri. Just pray, just pray. Pray in the Spirit. Kita pakai waktu 1 menit, 2 menit ini. Just pray in tongue, okay? Let's pray. Korea la 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 masyik la 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 masyik ne 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 ne. Ya la 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 makhara la 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 masyik ne 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 la 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 masyik ne 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 la 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 ya la 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 la. Keep praying, keep praying, keep praying. Aku lepaskan saat ini prosperity, peace, holiness, joy in your workplace, in your home, every household, in the name of Jesus. Love, peace, joy, freedom in the name of Jesus. I curse every lack, every poverty, every sickness, every death in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada sakit penyakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus dapat berkuasa atas tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Supernatural things happening in your life. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I release it in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Tuh teman-teman, pada hari ini yang mungkin baru pertama kali mendengar tentang Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus yang sering disebut-sebut, dan saudara yang merasakan sendiri, aku ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya pribadi boleh ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini, aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Engkau berkuasa atas kehidupanku. Engkau mengasihiku tanpa syarat. Karena Engkau telah melakukan segala persyaratan sempurna di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengampuni semua dosa-dosaku. Aku diterima sebagai anak. Aku adalah anak raja. Aku adalah anak Bapa. Aku punya privilege sebagai anak raja, sebagai anak Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku menerima warisan yang luar biasa. Yesus Kristus dalam rumah tanggaku, dalam sekolahku, dalam pekerjaanku, dalam karirku, dalam proyek-proyekku, dalam pelayananku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam pribadiku, dalam cita-citaku, Tuhan Yesus melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Mari saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Dia selalu menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. It's His said, loving kindness that never ends. Dan dialah Tuhan selalu memandangkan wajahnya kepadamu, tidak pernah memalingkan sama sekali, sedetik pun Dia tidak pernah palingkan. Karena Dia ingin memberikan damai sejahtera yang berkelimpahan. Dan semua yang menerima berkat ini katakan amin. Selamat hari Minggu.